Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Mata wanita itu berbinar ketika dia berkata, kakek buyut adalah orang yang kuat. Bahkan makhluk abadi lainnya di ibu kota sangat menghormatinya. Sayangnya kita tidak dapat menemukannya. Aku khawatir kakek buyut tidak punya waktu untuk mengurus kita. Sektenya mungkin telah diserang oleh para penyerbu itu juga. Sekarang satu-satunya harapan yang tersisa adalah rumah leluhur. Pria itu menghela nafas saat mengalihkan pandangannya pada Yu'er. Di dalam ibu kota, 3 anak telah dibawa pergi oleh anggota klan abadi yang terbuang. Apakah mereka masih hidup atau mati? Tidak diketahui pastinya. Yu'er adalah anak keempat dan pria ini telah melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan anaknya. Wanita itu memandangi anak yang sedang tidur itu dan berbisik, suamiku, apa istimewanya rumah leluhur? Pria itu merenung sebelum menenangkan pikirannya dan berkata, aku tidak tahu apa istimewanya. Hanya saja seorang leluhur abadi pernah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa jika keluarga Wang menghadapi bencana besar, datanglah ke rumah leluhur dan olesi darah keluarga pada sesuatu. Aku diberitahu bahwa melakukan hal itu dapat menyelamatkan hidup kita. Wanita itu terkejut saat mendengarnya. Dia telah menikah dengannya selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mendengar cerita ini. Dikatakan bahwa sebelum keluarga Wangku memasuki ibu kota, muncul makhluk abadi yang berkali-kali lebih kuat dari kakek buyut. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia juga meninggalkan sesuatu di rumah leluhur. Mata pria itu berbinar saat mengatakannya, bahkan lebih kuat dari kakek buyut. Mata wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bertanya, apakah leluhur abadi itu masih hidup? Pria itu merenung sejenak setelah mendengarnya dan dengan ragu berkata, kakek buyut telah hidup lebih dari 200 tahun. Leluhur abadi seharusnya bisa hidup lebih lama lagi. Jadi dia seharusnya masih hidup. Mata wanita itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, jika leluhur abadi itu dapat membantu kita, maka Yu'er akan aman. Pria itu segera menganggukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun, pria itu tiba-tiba memasang ekspresi sedang berpikir. Melihat adegan ini, wanita itu dengan cepat bertanya, ada apa? Catatan keluarga Wangku mengatakan bahwa 200 tahun yang lalu ada keluarga kuat di dunia fana dan abadi negara Zhao. Keluarga itu bernama Teng. Keluarga Teng begitu kuat sehingga semua makhluk abadi harus menerima perintah dari mereka. Dan raja dunia fana harus tunduk juga pada mereka. Keluarga Teng adalah musuh bebuyutan keluarga Wangku. Tiba-tiba suara pria itu menggema di dalam gerbong. Kemudian dalam semalam, keluarga Teng hancur. Semua anggota keluarga mereka dimusnahkan. Dikabarkan bahwa orang yang membantai mereka adalah leluhur abadi itu. Setelah mengatakannya, pria itu memandang keluar dengan tatapan yang kosong. Kereta itu bergerak sangat cepat. Dan 3 hari kemudian, mereka telah tiba di sebuah istana yang tidak terlalu besar. 200 tahun yang lalu, tempat itu masih menjadi bagian dari desa sebelum dibeli oleh keluarga Wang. Namun bangunannya masih tetap sama seperti 200 tahun yang lalu. Setelah berhenti, pria botak dan kekar melompat dari kuda dengan ekspresi lelah. Dia segera membuka pintu dan dengan hormat berkata, "Tuanku, kita telah tiba." Pria itu turun dari kereta dan memandangi istana dengan sedikit pemandangan di matanya. Saat kecil, aku tinggal di sini selama 1 tahun bersama ayahku. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Tetapi tempat ini tidak berubah sama sekali. Wanita itu mengikutinya turun dari kereta. Mata besar Yu'er terbuka saat dia melihat ke arah istana. "Ayo, ikutin ayah," kata pria itu dengan nada yang dalam dan berjalan ke depan. Tidak ada satupun pelayan di istana, hanya beberapa orang lanjut usia. Para tetua ini adalah pengikut keluarga Wang yang paling setia. Meski mereka semua berambut putih, namun mata mereka masih dipenuhi kehidupan.
Satu tatapan dari mereka bisa membuat hati siapapun bergetar. Pria botak itu merasa ketakutan saat melihat orang-orang tua tersebut. Dia merasa salah satu dari mereka bisa mengalahkannya hanya dalam satu gerakan. Matanya tiba-tiba bersinggungan pada salah satu lelaki tua. Setelah mengenali barang yang ada di tangannya, dia terkejut dan langsung mengenali siapa lelaki tua itu. Sosok itu adalah ahli nomor 1 di dunia seni bela diri. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berjalan jauh ke dalam istana. Jauh di dalamnya ada rumah yang tampak sangat normal. Yu'er dengan penasaran bertanya, "Ayah, apakah ini rumah leluhur kita?" Pria itu mengangguk. Dia berbicara ketika suara gemuruh datang dari ketenangan. Kemudian, dua pria dengan tato menutupi sebagian tubuhnya tiba-tiba muncul di atas manor. Salah satu dari mereka dengan murung memandang orang-orang di bawah dan berkata, "Kalian berani melarikan diri? Sungguh lancang." Ekspresi pria itu dengan cepat berubah. Dia segera menghadap istrinya dan dengan getir berkata, "Abadi yang terhormat, pertempuranmu dengan abadi lainnya. Mengapa menindas kami yang hanya manusia fana?" Para tetua di sekitarnya menatap keduanya di udara dengan mata seperti kilat. Salah satu sosok itu menatap pria itu dengan dingin dan mengulurkan tangan. Bagaimanapun tujuan mereka hari ini adalah anak yang memiliki akar roh. Tepat pada saat ini, semua tetua di sekitarnya langsung mengaum dan menghalangi pria itu. Namun tubuh mereka tidak mampu melawannya. Semuanya batuk dan terlempar ke samping. Ekspresi pria tua itu berubah drastis. Dia segera meraih istri dan anaknya, lalu menyeret mereka ke rumah leluhur. Setelah memasuki rumah leluhur, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya langsung memerah saat dia dengan cepat menekan serangkaian tablet yang menyebabkan kompartemen rahasia terbuka. Dia segera menggigitnya dan menggunakan darah untuk menggambar simbol di kompartemen rahasia. Simbol ini adalah sesuatu yang harus diukir oleh setiap generasi kepala keluarga ketika mereka menjadi kepala keluargawang. Tepat pada saat ini, dengan suara keras, dinding rumah leluhur berubah menjadi debu saat sosok itu memasukinya. Pada saat ini, tempat pria itu menggambar simbol itu mengeluarkan cahaya misterius dan sepotong batu giok melayang keluar dari kompartemen rahasia. Segera kekuatan misterius dengan cepat mengelilingi area tersebut. Ekspresi anggota klan abadi yang terbuang tiba-tiba berubah. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dengan cepat mundur. Temannya di udara juga menyadari kekuatan misterius itu dan hendak menyelidikinya. Tetapi pada saat ini, potongan cahaya merah dari dalam batu giok itu melintas. Orang itu mengeluarkan suara menyedihkan ketika pembuluh darah di dahinya menonjol dan dia dengan cepat mundur. Segera teror memenuhi matanya. Dia bisa merasakan aura destruktif datang dari batu giok. Aura ini adalah sesuatu yang bahkan anggota 4 daun di klannya tidak bisa menahannya. Tetapi begitu batu giok itu diaktifkan, orang yang tampak muram itu tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dengan tingkat kekuatannya. Batu giok itu bersinar sekali lagi dan orang yang tampak muram itu mengeluarkan darah saat dia diusir dari rumah leluhur. Dia langsung jatuh ke tanah dan mati. Temannya yang hendak menyelidiki tiba-tiba berhenti dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa merasakan aura yang tidak mungkin bisa dilawannya datang dari dalam rumah. Namun sebelum dia bisa berlari jauh, batu giok itu muncul sekali lagi sehingga dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit lalu mati. Pemandangan aneh ini menyebabkan ketiga orang di dalam rumah leluhur sangat terkejut. Pria itu segera bergumam pada dirinya sendiri. Rumor itu memang benar. Giok yang ditinggalkan Wang Lin di sini berisi sepotong kecil alam jin miliknya. Dengan kultivasinya saat itu, setiap kultivator Nesensol akan segera mati saat menghadapinya.
Saat ini di kaki gunung Heng Yue di luar sekte Tiandao, sebagian besar kultivator di negara Zhao sedang berkumpul. Wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap ke arah langit. Wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap dari dalam sekte. Mereka semua menatap satu-satunya orang yang melayang di udara. Sebagian besar tubuh orang ini dipenuhi tato. Hanya dengan berdiri di sana, dia bisa memancarkan aura yang kuat. Saat berikutnya, suara serak terdengar dari orang itu. Negara kultivasi ini memang menarik. Apakah menurut kalian ada harta karun di sini yang dapat membantu kalian mempertahankan diri? Seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah hitam keluar dari sekte Tiandao. Dia menatap anggota klan abadi yang terbuang itu dengan kebencian di matanya. Kamu bisa mencobanya. Orang tua itu tertawa ketika matanya bersinar dan auranya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Tatonya tampak berpindah-pindah hingga akhirnya meninggalkan tubuhnya dan membentuk naga yang terbang di sekelilingnya. Menarik. Aku tidak dikirim ke sini untuk bertarung dengan semut rendahan seperti kalian. Aku sebenarnya hanya lewat saja. Namun karena kalian ingin bertarung, sekarang aku ingin melihat harta karun apa yang membuat kalian begitu percaya diri. Matanya menunjukkan ekspresi jelek sebagai dukun 6 daun, kecuali dia bertemu dengan formasi jiwa tahap akhir. Tidak ada orang lain yang menjadi ancaman baginya. Dia juga tidak percaya bahwa formasi jiwa tahap akhir akan ada di negara kultivasi peringkat 3. Dengan satu langkah, dia mendekati sekte Tiandao. Naga-naga di sekelilingnya mengaum dan segera terbang menuju sekte Tiandao. Naga bertato itu bergerak seperti kilat. Semua kultivator negara Zhao yang tersisa hanya bisa menahan nafas saat mereka melihatnya. Dan mata mereka semua menunjukkan cahaya misterius. Saat naga mendekat, seluruh gunung Heng Yue berguncang disertai dengan ukiran kayu yang terbang ke langit. Saat ukiran kayu muncul, naga yang menyerang bergetar dan mata pria dari klan abadi yang terbuang mengungkapkan cahaya misterius. Jadi memang ada harta karun. Harta karun ini berisi domain yang ditinggalkan oleh seorang kultivator formasi jiwa. Namun tingkat kultivasi formasi jiwa ini terlalu rendah. Ini baru berada pada tahap awal. Bahkan jika dia datang secara pribadi, aku masih bisa membunuhnya di sini. Jadi bagaimana harta karun seperti ini bisa menghentikanku? Setelah lelaki tua dari klan abadi yang terbuang selesai berbicara, cahaya misterius di matanya menghilang. Saat berbicara, dia menunjuk ukiran itu dengan tangannya. Naga bertato segera menyerang ukiran kayu dan menciptakan ledakan sonik. Para kultivator negara Zhao yang berkumpul di sini semua memandang ke arah ukiran kayu. Bagaimanapun, ukiran itu merupakan simbol harapan dan sangat dihormati di negara Zhao. Ukiran itu bergetar lembut dan bersinar terang, kemudian cincin cahaya memanjang darinya. Dengan serangkaian suara berderak, tato yang membentuk naga menjadi tidak stabil dan melemah. Akhirnya, sebagian besar tato naga hancur dan menghilang. Adapun naga tato yang tersisa, ukurannya menjadi lebih kecil. Para kultivator di negara Zhao menjadi bersemangat ketika mereka melihat adegan ini. Benda apa ini? Ukiran ini memang sangat menarik. Akan sia-sia jika aku menghancurkannya. Mata anggota klan abadi yang terbuang berbinar saat dia membuka tangannya dan beberapa tato yang tampak kuno muncul. Tato-tato ini melingkari dirinya saat dia mengambil langkah dan berjalan ke depan. Ukiran kayunya menyala sekali lagi. Cincin cahaya meluas dan menyentuh tato di sekitar anggota klan abadi yang terbuang. Cincin cahaya itu bergetar hebat, namun tidak mampu menahannya dan akhirnya menghilang. Dengan satu langkah, anggota klan abadi yang terbuang tiba di puncak gunung Heng Yue. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengambil ukiran kayu itu.
Namun cahaya dari ukiran kayu itu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan sehingga mencapai seluruh area. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ukiran kayu itu. Bahkan jika pemilikmu datang sendiri, aku akan tetap mengambilnya kapanpun aku mau. Pria itu mengambil ukiran kayu lalu melihatnya dan tersenyum. Ini memang sebuah harta karun. Jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin melihat junior yang meninggalkan ukiran ini. Seluruh gunung Heng Yue saat ini menjadi sunyi. Semua kultivator diam-diam berpikir simbol harapan mereka begitu mudah diambil. Kelihatannya kehancuran negara Zhao tidak bisa dihindari. Tatapan penghinaan di mata lelaki tua itu menjadi semakin kuat saat dia perlahan berkata, "Melihat fakta bahwa aku mendapatkan harta karun ini, maka aku tidak akan terlalu keras kepada kalian. Menyerahlah dan menjadi bawahan klan abadi yang terbuang. Aku dapat berjanji kepada kalian bahwa ini jauh lebih baik daripada berada di bawah negara sujaku." Setelah mengatakannya, dia menatap semua kultivator negara Zhao. "Ukiran kayuku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil." Tiba-tiba suara tenang datang dari kejauhan dan tak lama kemudian ada dua sosok yang muncul. Orang tua itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Yang membuatnya takut adalah sosok ini bisa muncul di belakangnya tanpa disadarinya. Saat keduanya muncul, beberapa orang mengenali Wang Juo dan juga mengenali Wang Lin. "Leluhur! Leluhur!" Satu demi satu teriakan kegembiraan datang dari para kultivator di bawah. Segera, teriakan-teriakan ini sepertinya menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. "Leluhur!" Wang Lin tersenyum tipis mendengarnya dan mengangguk. Ekspresi lelaki tua itu sangat jelek. Rasa jijik di matanya telah lama hilang dan digantikan dengan rasa takut yang mendalam. "Tuan!" Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi segera dipotong oleh Wang Lin. "Serahkan kembali ukiran kayuku." Meskipun nada bicara Wang Lin lembut, namun mengandung aura yang kuat. Ekspresi lelaki tua itu tampak suram. Sekilas, orang ini tampak seperti berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Namun setelah diperiksa lebih dekat olehnya, dia bisa merasakan kekuatan misterius di dalam diri Wang Lin. Dia telah mendengar tentang kekuatan ini dari para senior di klannya. Kekuatan ini adalah tanda dari seorang kultivator transformasi jiwa. Setelah merenung sebentar, dia melemparkan kayu itu ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin mengangkat tangannya dan menangkap ukiran kayu, lelaki tua itu langsung berteriak, "Tato meledak!" Dalam sekejap mata, sejumlah besar tato yang berada di ukiran kayu meledak dan menciptakan kekuatan yang dahsyat. Namun Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ke arah ledakan itu dengan tangannya. Segera ledakan itu dikelilingi oleh kekuatan misterius dan dikompres menjadi bola kecil. Ekspresi lelaki tua itu semakin suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan mudah diblokir oleh Wang Lin. Transformasi jiwa. Dia bergumam dengan getir pada dirinya sendiri sebelum tanpa ragu berbalik untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan seorang kultivator transformasi jiwa. "Aku tidak percaya leluhur negara kultivasi peringkat 3 adalah monster tua transformasi jiwa. Bagaimana aku bisa begitu tidak beruntung bertemu orang seperti ini?" Hati lelaki tua itu terasa pahit. Saat dia hendak pergi, langit menjadi gelap. Seketika suara keras terdengar dan celah spasial yang besar muncul untuk menghalangi pelariannya. Orang tua itu segera berhenti dan tampak sangat ketakutan. "Apakah aku memberimu izin pergi?" Wang Lin dengan dingin menatap orang itu sebelum menempatkan perasaan ilahi baru ke dalam ukiran kayunya. Dia melemparkan ukiran kayu itu lagi dan tenggelam kembali ke gunung Heng Yue. Ekspresi lelaki tua itu muram saat dia perlahan berkata, "Tuan, sesuai perjanjian, negara sujaku telah menyerahkan semua negara kultivasi peringkat 3 agar kami tidak menyerang negara kultivasi peringkat 4.
Apakah kamu ingin melanggar perjanjian itu? Wang Lin mengerutkan kening saat mendengarnya dan bertanya, siapa yang membuat perjanjian itu denganmu? Zhu Guizi. Orang tua itu terkejut saat mendengarnya. Dia segera melirik Wang Lin dan berkata, karena Tuan adalah seorang kultivator transformasi jiwa, kamu seharusnya mengenal Qian Feng. Dialah yang mewakili Zhu Guizi dan menandatangani perjanjian dengan tuan muda kami, Qian Feng. Mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mendengar nama ini 2 kali, sekali dari Liu Mei dan yang kedua dari orang tua ini. Konyol! Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola yang berisi kekuatan ledakan. Bola itu berubah menjadi bayangan saat terbang ke arahnya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia menunjuk ke alisnya. Saat berikutnya, cahaya hijau bersinar dari dahinya dan berubah menjadi tanaman raksasa dengan 6 daun lalu menyerang bola itu. Orang tua itu terpaksa mundur dan batuk darah. Tanaman yang keluar dari dahinya tidak hanya tidak terluka. Tanaman yang keluar dari dahinya tidak hanya tidak membuatnya tidak terluka, tetapi juga bersinar lebih terang. Namun dia tidak bermaksud melawannya. Saat mundur, dia mengeluarkan tongkat ungu dan menggunakannya untuk membuat riak di depannya, dan dia segera bergegas masuk ke dalam riak tersebut. Tongkat ungu yang dia gunakan adalah cabang dari pohon yang keluar dari dahinya. Klan abadi yang terbuang memiliki metode khusus untuk menggunakan cabang pohon transmisi untuk berteleportasi kembali ke pohon transmisi utama. Mata Wang Lin masih tenang, kemudian mengangkat tangannya dan berkata, serap! Dengan lelaki tua itu sebagai pusatnya, semua awan di area itu berkumpul membentuk cincin dan dengan cepat mengecil hingga lebarnya hanya 30 kaki. Wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Riak yang berisi kekuatan untuk memindahkannya kehilangan efeknya dan runtuh. Dalam sekejap mata, tekanan yang kuat datang dari segala sisi dan mendarat di tubuhnya. Dia merasakan keputusasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kepanikan di matanya semakin dalam saat tangannya membentuk tanda aneh di dadanya. Dia segera menekan dadanya dan mencakarnya. Segera darah menyembur keluar dan kemudian tanaman di dahinya menyerap darah itu dengan gila-gilaan. Wajah lelaki tua itu tampak sangat garang ketika dia berteriak, jika kamu membunuhku, akan ada kutukan tato yang melekat padamu. Jika leluhur klanku melihatnya, mereka pasti akan membunuhmu. Saat ini pembuluh darah di dahinya menonjol meski tanaman kehidupannya sudah mati. Namun dia masih tidak mampu menahan tekanan yang datang dari bola itu. Gelombang suara retakan terdengar saat cincin selebar 30 kaki menyusut menjadi 10 kaki. Cabang-cabang tanaman itu hancur satu demi satu. Setiap kali dahannya patah, lelaki tua itu batuk darah dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tersenyum. Aku telah membunuh beberapa anggota klan abadi yang terbuang. Apakah ini kutukan tato yang kamu bicarakan? Wang Lin menunjuk ke dadanya dan 5 bola gas abu-abu muncul. 5 bola gas ini segera membentuk 5 tato yang berkedip. Ketika dia mencoba untuk mencapai tahap transformasi jiwa, dia merasakan 5 gas abu-abu tersembunyi di tubuhnya. Itu sebenarnya tidak menimbulkan bahaya apapun, malah dapat membantu energi spiritualnya bergerak lebih lancar. Orang tua itu menatap ke arah 5 bola gas abu-abu dan wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan aura dukun 6 daun yang dibungkus pada 5 bola gas abu-abu. Dia merasa orang yang memberikan kutukan pasti telah dibunuh olehnya. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu saat tangannya terulur dan menutup. Bola cincin itu dengan cepat menyusut dan lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian erangan yang menyedihkan. Tanaman dengan 6 daun itu hancur dan ketika bola itu menyusut, lelaki tua itu hancur menjadi daging dan darah.
Dengan tingkat kekuatan Wang Lin, membunuh orang ini bukanlah hal yang sulit. Dia bahkan tidak perlu menggunakan harta sihir. Bagaimanapun, domainnya berbeda dari para kultivator formasi jiwa lainnya, dan domainnya juga sudah mengandung energi spiritual surgawi, sehingga banyak yang akan berpikir bahwa dia telah menerobos ke tahap transformasi jiwa. Jukuizi tidak akan membuat kesepakatan dengan klan abadi yang terbuang. Ini sungguh aneh. Mengapa Qian Feng melakukannya? Wang Lin segera melihat ke tempat orang tua itu meninggal dan mulai berpikir. Setelah konfrontasi singkat ini, semua kultivator di sekte Tiandao menjadi sangat bersemangat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan penuh hormat. Pria tua berambut putih itu keluar dari kerumunan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, Junior Zheng Feng Xiao dari sekte Tiandao menyapa leluhur. Salam leluhur. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, semua kultivator lainnya juga memberi hormat kepada Wang Lin. Suara ini terdengar sangat keras dan menyebar sangat jauh. Wang Lin segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku bukan leluhur kalian. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Senior telah menjadi leluhur semua kultivator di negara jauh ketika kamu mencapai tahap formasi jiwa 200 tahun yang lalu di sekte Tiandao. Kuharap leluhur tidak akan menolak gelar tersebut. Wang Lin menghela nafas dan melihat ke tanah. Disinilah dia dibesarkan. Kini setelah lebih dari 500 tahun berlalu, dia masih bisa mengingat masa lalu. Tuan leluhur, jika kamu tidak terburu-buru, silahkan tinggal di sekte Tiandao selama beberapa hari, agar junior dapat memberikan penghormatan. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Wang Lin merenung sejenak. Saat ini, Wang Zuo menghela nafas dan berkata, Wang Lin, tinggallah di Zhao selama beberapa hari. Apakah kamu tidak ingin melihat keturunan paman keempat? Orang tua itu memandang Wang Zuo dengan ekspresi kaget. Wang Zuo adalah salah satu murid paling berbakat dari sekte Tiandao. Jadi dia secara alami tahu siapa dirinya. Tetapi apa yang baru saja didengarnya agak aneh. Orang tua itu melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Wang Zuo tampak persis sama, namun matanya bukan lagi mata Wang Zuo dari sekte Tiandao. Wang Zuo tersenyum pada lelaki tua itu dan mengiriminya pesan menggunakan transmisi suara. Tubuh lelaki tua itu bergetar setelah mendengarnya, dan dia memandang Wang Lin dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Wang Zuo tidak berbohong, jadi dia tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, Salam leluhur. Zheng Feng Xiao, kamu adalah murid yang kubawa secara pribadi ke sekte Tiandao. Saat itu kamu masih muda, namun dalam sekejap, bertahun-tahun telah berlalu. Wang Zuo menghela napas panjang setelah mengatakannya. Zheng Feng Xiao mengangguk dengan getir. Dia masih berusaha memahami apa yang baru saja dia dengar. Akhirnya Wang Lin memutuskan untuk tinggal sementara di sekte Tiandao. Selain beberapa orang, semua kultivator negara jauh yang tersisa kembali ke sekte mereka masing-masing. Di sekte Tiandao, Wang Lin memberikan pemahaman tentang Dao kepada semua kultivator formasi inti. Hal ini meninggalkan tanda Dao pada mereka, yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tahap Nesensol. Dia melakukan hal yang sama untuk beberapa kultivator Nesensol. Dia tidak menahan apapun saat menceritakan kepada mereka tentang pengalamannya ketika mencapai tahap formasi jiwa. Sejak saat itu, mereka tidak lagi kebingungan dan memiliki jalan yang jelas. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zuo meninggalkan sekte Tiandao. Sebelum Wang Lin pergi, dia meletakkan formasi di sekte Tiandao. Itu akan menghalangi semua kultivator formasi jiwa, dan hanya tahap transformasi jiwa yang bisa menerobosnya.
Sebelumnya tidak ada negara kultivasi peringkat 3 yang memiliki formasi seperti ini. Biasanya hanya negara kultivasi peringkat 5 yang memiliki formasi perlindungan sekte yang kuat. Setelah melakukan satu hal terakhir ini untuk Zhao, Wang Lin tidak lagi khawatir tentang negara yang membesarkannya. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.